Impact Kids. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar di Bandung? Puji Tuhan semuanya baik-baik ya. Oke, perkenalkan nama kakak Silvi atau kakak Silvi. Kakak berasal dari Sumba dan saat ini juga kakak ada di Sumba. Oke, pada pagi hari ini kakak Silvi diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik semuanya. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini di mana Tuhan mengumpulkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu, berkati kami supaya kami mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Sekali lagi, Matius 14 ayat 13 sampai 21. Kakak tidak akan membacakannya adik-adik karena ayatnya ini terlalu panjang. Oke. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini temanya adalah mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Sekali lagi, mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Nah, coba adik-adik sebutkan salah satu mujizat Tuhan Yesus. Yang buta bisa melihat. Apalagi? Yang lumpuh bisa berjalan. Nah, itu adalah mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita hebat nggak adik-adik? Dia sangat hebat. Dia bisa melakukan mujizat dengan luar biasa. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita di sini berkata bahwa Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Dia bisa melakukan mujizatnya. Nah, adik-adik, pada suatu hari ketika Tuhan Yesus mendengar berita bahwa Yohanes Pembaptis telah dibunuh, telah dipenggal kepalanya, dan Yohanes tersebut dia meninggal. Dan ketika Tuhan Yesus mendengar berita tersebut, Tuhan Yesus sangat sedih hatinya. Kasihan sekali. Tuhan Yesus sangat sakit hatinya. Dan kemudian Tuhan Yesus pergi di suatu tempat di padang yang ada hutannya, yang ada kayu-kayunya. Dia pergi dan dia mendarat ke sana. Sampai di sana dia duduk dan tiba-tiba melihat orang banyak yang berkerumunan. Tuhan Yesus kaget. Wah, ini banyak sekali orang-orang di sini. Ada apa ya? Ternyata orang-orang itu mengikuti Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Tuhan Yesus tetap duduk di situ. Tiba-tiba muridnya datang yang bernama Andreas dan Filipus. Dan kemudian kata murid-muridnya itu, Tuhan, bagaimana kalau kita menyuruh saja mereka pulang ke rumah masing-masing? Jawab Tuhan Yesus, kok kamu nyuruh mereka pulang? Seharusnya kan kamu harus kasih makan buat mereka. Nah, kata muridnya itu, yang 2 orang itu, kan kami tidak punya uang Tuhan, kami kan tidak pegang apa-apa. Bagaimana caranya kami memberikan makan kepada 5.000 orang itu? Nah, terus kata Tuhan Yesus, kamu harus memberikan makan kepada 5.000 orang itu. Kata murid-muridnya kaget. Hah? Kita memberikan makan? Kan kita tidak punya apa-apa. Uang saja nggak ada. Terus kita gimana dong? Nah, akhirnya tiba-tiba murid Tuhan Yesus ini melihat satu orang anak kecil. Anak kecil ini dia memegang 5 ikan, 5 roti dan 2 ikan.
5 roti dan 2 ikan. Nah, akhirnya Tuhan Yesus bilang, sini, coba kalian panggilkan anak kecil itu. Nah, akhirnya murid Tuhan Yesus ini panggil anak kecil itu, dan dia mendekati Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, dia memecah-mecahkannya. Dan yang tadi yang rotinya cuma 5 jadi banyak, ikannya yang cuma 2 jadi banyak. Dan akhirnya panggil murid-muridnya, kalian suruh orang-orang ini duduk di rumput-rumput supaya mereka makan. Dan akhirnya mengambil roti dan ikan itu membagi-bagikan kepada orang banyak itu. Dan akhirnya mereka makan sampai kenyang. Dan bahkan yang 5 roti dan 2 ikan itu masih sisa 12 bakul. Nah, itulah hebatnya Tuhan Yesus kita. Itulah luar biasanya Tuhan Yesus kita. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan kita ini kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat apapun, asalkan adik-adik setia dengan Tuhan. Contohnya adik-adik, kalau misalnya papa mamanya sakit, kita harus berdoa minta kesembuhan dari Tuhan Yesus. Jangan pergi ke dukun. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Dia bisa melakukan apa saja asalkan kita mencintai Tuhan, asalkan kita mengandalkan Tuhan. Pasti Tuhan Yesus mengabulkan semua permintaan kita. Nah, adik-adik, misalnya juga kalau adik-adik pengen punya sepeda baru, kita terutama harus minta kepada Tuhan supaya Tuhan bisa mengabulkan doa kita. Tuhan Yesus kita itu hebat. Jadi dia bisa melakukan apa saja asalkan kita mencintai Tuhan dan mengandalkannya. Oke adik-adik, firman Tuhan kita sampai di sini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati adik-adik semuanya. Sebelum kita menutup firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini, di mana Tuhan menguatkan kami supaya kami mengandalkan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, bye-bye. Sampai jumpa lagi adik-adik. Impact Kids.